البينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم إخوان الكرام وأخواتي الكريمات بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam keadaan aman, sehat, dan memiliki kebutuhan pokok kita. Sedangkan Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang sahih, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia aman terhadap nyawanya, alhamdulillah. Allah berikan kenikmatan aman untuk kita masyarakat Indonesia secara umum dan terkhusus pada hari ini ketika kita ke rumah Allah yang mulia ini. Kita pergi dan sampai ke rumahnya yang mulia ini dalam keadaan tidak khawatir dibunuh, dirampok, diculik ataukah yang lainnya. Nabi mengatakan barang siapa yang memasuki waktu pagi aminan fi sirbih, dia merasa aman terhadap nyawa, keluarga atau hartanya. Mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya, tidak kena stroke, tidak diserang kanker, tumor, ataukah penyakit-penyakit lainnya. Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok di harinya itu. Ada yang belum sarapan pagi, walaupun ada karena diet keto, bukan karena miskin. Insyaallah keumuman kita untuk beras pagi tadi alhamdulillah ada. Untuk beras makan siang juga ada, dan untuk beras makan sore juga ada. Nabi mengatakan barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman terhadap dirinya, merasa aman terhadap nyawanya, sehat anggota tubuhnya, dan dia memiliki makanan pokok untuk harinya itu saja, hanya untuk hari itu. Sedangkan untuk hari berikutnya dia belum memilikinya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka sungguh seolah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Nikmat di atas nikmat, memasuki waktu pagi dalam keadaan aman, sehat, dan memiliki makanan pokok untuk hari tersebut, dan lebih dari itu di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu,
dan umatnya yang datang setelah mereka yang dianugerahkan nikmat tauhid dan sunnah. Katakanlah kepada mereka, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira. Jangan justru menyesal kenapa terlalu cepat mendapatkannya. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah, bahwa masyhur di kalangan ulama tafsir salaf bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Kedua jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat majelis ilmu agama seperti ini yang Ia anugerahkan kepada kita semua. Karena sungguh tiada nikmat yang lebih besar, yang lebih berharga, yang lebih mahal. Dan pertanda cinta Allah Jalla wa Ala kepada hambanya setelah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Nah, sini masih banyak nih. Kawan-kawan bisa. Di belakang juga kosong. Yang bisa berjalan di atas air juga boleh. Punya karomah mungkin. Mau duduk di air, nggak jatuh. Baik. Ya. Nikmat ilmu agama jamaah yang dimuliakan Allah adalah nikmat yang paling mahal, yang paling berharga setelah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Karena ilmu agama adalah kunci kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat tidak akan diperoleh oleh seseorang tanpa ilmu agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Jalla wa Ala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh ia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dia adalah orang yang paling merugi. Allah Jalla wa Ala telah mencela mereka orang-orang yang memiliki ilmu yang begitu luas terhadap dunia, tetapi mereka lalai dari ilmu akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat luas, yang sangat dalam terhadap perkara dunia, tapi terhadap perkara akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Sebagian kita untuk ilmu dunia dia telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Sebagian dari kita demi ilmu dunia rela menjual aset-asetnya, rela berpisah dengan anggota keluarganya bertahun-tahun untuk melanjutkan pendidikan dunianya ke negeri-negeri Eropa, ke negara-negara Eropa. Tetapi untuk mempelajari sifat wudhu Nabi dia tidak punya waktu. Dia punya waktu untuk menyelesaikan S1, S2, S3, bahkan punya waktu untuk menuntut ilmu agama keluar negeri, ilmu dunia keluar negeri. Tetapi dia tidak memiliki waktu untuk mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak punya waktu walau hanya sekali dalam sepekan untuk hadir di majelis ilmu agama. Tetapi dia punya waktu untuk jogging, untuk gowes, untuk touring, untuk meeting-meeting perkara dunia. Dia punya waktu untuk les ilmu dunia, tetapi dia enggak punya waktu untuk les ilmu akhirat. Kalau Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terhadap ilmu dunia luas pengetahuan mereka, tapi sayangnya terhadap ilmu akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Ini ayat Al-Qur'an jemaah. Dan kita harus baper dengan teguran Allah Jalla wa Ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah
wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji agama Allah. Ini yang tidak didapatkan oleh orang yang mengkaji ilmu di luar rumah Allah. Ini plusnya orang yang hadir langsung di dalam rumah Allah. Walaupun di majelis ilmu agama di luar rumah Allah juga memiliki keutamaan, tetapi tidak melebihi keutamaan di majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah. Ini plusnya. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Walaupun mungkin masjidnya tidak seperti tempat yang dia berada di dalamnya dengan fasilitas bintang 5, ya. Berdesak-desakan, tempatnya kecil, mungkin sedikit hangat, tetap ketenangan jiwa yang dirasakan oleh seorang yang berada di dalam majelis ilmu agama di dalam rumah Allah itu beribu kali lipat daripada ketenangan yang dirasakan oleh seseorang yang sedang berada di dalam hotel bintang 10 sekalipun seandainya ada. Kenapa? Karena ini datangnya dari Allah langsung. Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Maka majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam masjid jamaah adalah sebaik-baik tempat kita refreshing dengan anggota keluarga kita. Sebaik-baik tempat kita menenteramkan jiwa kita. Lihat, karena sempurnanya sakinah ilahi yang turun ke dalam majelis ilmu agama di dalam rumah Allah. Kajian terkadang baru berlangsung 5-10 menit, sebagian jamaah kepalanya sudah menunduk ke bawah. Dia sudah mulai mencari sudut yang paling aman, menandakan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Plus yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat untuk mereka. Wa hafathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah akan datang meliputi mereka, bukan sekedar duduk. Dalam hadis Abu Darda Nabi katakan wa innal malaikata la tadh'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Riwayat Al-Imam Tirmidzi, hadis mutawatir. Dan malaikat-malaikat Allah akan meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu agama karena cinta dan ridho kepadanya yang sedang menuntut ilmu agama. Dan berikutnya, ini tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya jemaah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Setiap kali kita hadir dalam majelis ilmu agama di dalam rumah Allah, setiap kali itu nama kita disebut oleh Sang Pencipta kita, oleh Ar-Rahman, oleh Ar-Rahim, Rabbul Alamin. Bagaimana seandainya nama salah satu di antara kita disebutkan oleh seorang presiden, oleh seorang raja, perdana menteri, atau di media, oleh media yang paling besar di suatu negeri. Setiap hari nama kita disebut dengan pujian dan sanjungan. Senang enggak? Sifat keumuman manusia adalah senang, suka kepada pujian. Nah, orang yang hadir dalam majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah, namanya disebut oleh Maharaja, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemilik syurga dan neraka, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan para malaikat, yang menurunkan para nabi, yang mengutus para nabi, para rasul, dan menurunkan kitab-kitab suci. Ia yang langsung menyebutkan nama kita tatkala kita hadir dalam majelis ilmu agama. Setelah mendengar hadis yang seperti ini jemaah, masihkah kita malas-malesan hadir dalam majelis ilmu agama? Masihkah kita malas menuntun istri dan anak-anak kita ke majelis ilmu agama? Sungguh kerugian yang begitu besar apabila seorang enggan memperolehnya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kitab 10 kaidah terkait istiqamah karya Syekh
Al-Ustaz Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin rahimahullah. Boleh rahimahullah untuk orang yang masih hidup? Hah? Karena sebagian orang, Ustaz kok rahimahullah, syekhnya kan masih hidup katanya. Lah antum kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, orang ngomongin apa untuk antum? Ya rahamukallah, apakah ente udah tewas? Kan enggak. Sebagian orang kalau ada yang mengatakan kepada seorang syekh, seorang guru, rahimahullah, langsung mengatakan, mengkritik, lah beliau kan masih hidup, kenapa rahimahullah? Ya akhi, antum bersin mengucapkan alhamdulillah, orang lain doain apa? Ya rahamukallah, apakah berarti dia meminta antum segera meninggal? Kan enggak. Ya. Nabi SAW juga mengatakan rahimallah imran sami'a minni hadithan fahafidhahu faballaghahu kama sami'. Hadis mutawatir. Rahmat Allah kepada seorang lelaki yang mendengar hadisku kemudian menghafalnya dan menyampaikannya. Rahimahullah. Ya, jadi enggak masalah ya. Syekh Abdul Razak rahimahullah wa hafidhahu min kulli su'in wa makruh. Yang menjelaskan tentang 10 kaidah tentang istiqamah karena jamaah ini dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa Allah Jalla wa Ala telah menjanjikan berbagai keutamaannya untuk mereka orang-orang yang keluar dari dunia ini dan mereka istiqamah di atas agama Allah Jalla wa Ala. Seperti firman Allah yang telah kita lewati sebelumnya pada surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata kami adalah Allah, menuhankan Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tidak sebatas itu. Tetapi tsummas taqamu, kemudian mereka istiqamah. Karena itu yang dilihat oleh Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis dari Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Allah mengatakan kemudian mereka istiqamah. Apa berita gembira dari Allah untuk mereka yang mati dan mereka masih istiqamah di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat Allah tatanazzal akan turun berduyun-duyun mendatanginya. Kata sebagian ulama tafsir, maksudnya di saat dia hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Di saat Anda sudah terbujur kaku dan hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, pasukan militer yang Anda miliki tidak bisa menghibur Anda saat itu. Apalagi istri dan anak-anak hanya sekedar menangis. Kecuali mereka yang memiliki takwa kepada Allah. Relasi-relasi bisnis juga tidak bisa menghibur Anda. Tetapi karena saudara istiqamah di atas agama Allah, Allah katakan akan datang, akan turun para malaikat berduyun-duyun mendatanginya, kemudian berkata kepadanya, betapa bahagia dan beruntungnya orang yang seperti ini. Para malaikat berkata apa kepadanya? Alla takhafu wala tahzan. Malaikat loh yang ngomong. Ya. Kalau seorang syekh saja berkata demikian kepada kita, aduhai bahagianya kita. Ini malaikat maut datang ingin mencabut nyawa kita. Malaikat-malaikat khusus turun atas perintah Allah. Mengatakan kepada mukmin yang istiqamah di atas agama Allah dan dia dalam keadaan sakaratul maut. Alla takhaf wala tahzan. Engkau tak usah takut, tak usah khawatir terhadap apa yang akan menimpamu di alam barzah dan di akhirat kelak. Wala tahzanu, dan kamu tak perlu sedih terhadap apa yang telah berlalu di dunia ini. Atau terhadap apa yang engkau tinggalkan di dunia ini.
Beruntung nggak orang yang seperti ini jemaah? Hah? Kita sakaratul maut didatangi oleh seorang ustadz, diberikan berita gembira. Ditalkin la ilaha illallah. Ya, bahkan sedang sakit saja melihat orang-orang saleh menjenguk kita. Kita yang sedang sakit bisa sembuh. Karena kebahagiaan dan kegembiraan yang kita rasakan. Lalu bagaimana dengan seorang mukmin yang sedang terbujur kaku, sudah melihat malaikat maut hendak mencabut nyawanya, turun malaikat berduyun-duyun dari langit. Mendatanginya dan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Kamu tidak usah takut, tidak usah gelisah terhadap apa yang akan terjadi. Dan jangan bersedih terhadap apa yang akan engkau tinggalkan atau apa yang telah berlalu. Yang berikutnya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan sebelumnya kepadamu. Allahu Akbar. Nah, sehingga walaupun malaikat maut ingin mencabut nyawanya, dia terhibur. Dia terhibur dengan ucapan-ucapan malaikat tersebut. Nah, tapi kalau nggak ada malaikat yang menghiburnya seperti itu, walaupun dia sakaratul maut di tengah-tengah jutaan pasukan militer terhebat, terkuat, terbengis, dan terkejam di dunia ini, mereka nggak bisa buat apa-apa. Bahkan Allah tantang dalam surat Al-Qiyamah. Semua manusia yang lemah, yang kuat, yang kaya, yang miskin, rakyat, jelata, raja yang bengis, yang kejam, Allah katakan, kalla. Idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Tantangan dari Allah. Kepada orang lemah, orang kuat, orang kejam, orang baik, kaya, miskin, raja, rakyat jelata, militer, sipil, pembunuh. Allah tantang semuanya. Idza balagatit taraqi wa qila man raq. Apabila ruhmu yang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, man raq. Siapa yang bisa menghentikan engkau dari kematian? Ditantang oleh Allah. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu mencegah seekor nyamuk atau lalat masuk ke dalam otaknya Namrud. Melalui hidungnya. Seorang raja yang bengis dan kejam selama 400 tahun. Membunuh, memperkosa, membakar manusia hidup-hidup. Karena tidak mau menuhannya 400 tahun lamanya. Dia kejam dan bengis seperti itu. Allah masukkan lalat ke dalam otaknya melalui hidungnya dan tidak ada satupun orang yang mampu mencegah dan mengeluarkannya selama 400 tahun juga. Fir'aun mati di tengah-tengah bala tentaranya. Raja Persia mati dengan dipenggal lehernya oleh anak kandungnya sendiri. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Hitler yang begitu kejam dan bengis mati juga. Siapa lagi yang nggak mati? Ini firman yang luar biasa dari Allah jemaah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man taraq. Kalau nyawa yang dicabut dari malaikat padamu sudah sampai di kerongkonganmu, man raq. Tantangan dari Allah. Tidak ada yang mampu menerima tantangan ini karena tantangan ini datang dari Rabbul Alamin. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Man raq. Silahkan panggil semua dokter-dokter terhebat di dunia ini. Silahkan Anda memakai alat-alat medis yang paling mahal, yang paling hebat, yang paling canggih. Silahkan Anda bersembunyi di dalam tank-tank yang anti peluru, rumah-rumah anti rudal. Tetap Allah tantang, man raq. Siapa yang mampu mencegahmu dari kematian? Siapa yang mampu mengusir malaikat maut? Tidak ada yang mampu. Siapa yang mampu mengusir malaikat maut yang sudah terlihat di hadapannya, mencabut nyawanya, dan nyawanya sudah sampai di kerongkongannya? Tidak ada yang mampu. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan saat itu dia baru yakin, baru sadar bahwa dia benar-benar akan berpisah. Meninggalkan istri tercinta, anak-anak tersayang, harta-harta yang ia cintai selama ini.
Dan dunia yang selama ini dia diperbudakkan. Dunia yang selama ini dia rela meninggalkan salat, meninggalkan tauhid. Dunia yang selama ini dia rela menjual tauhid karenanya, menjual sunnah karenanya, dan menjual kesolehan karenanya, hari ini akan dia tinggalkan. Waltafatis saqu bisaq. Dan saat itu kedua betisnya sudah terbujur kaku ila rabbika yauma idzinil masa. Dia sedang digiring kepada sang pencipta. Maka bayangkan seorang yang istiqamah dalam kondisi yang seperti itu. Tatanazzalul malaikah. Akan turun malaikat-malaikat. Allah tidak mengatakan satu malaikat. Karena satu malaikat itu malak. Tetapi Allah mengatakan malaikah. Kata jamak. Jamak itu paling sedikit 3 orang. Dan kalimat tatanazzal, tatafa'al bermakna banyak. Bukan sekedar turun, tetapi turun menurun, maksudnya banyak. Ya. Berduyun-duyun turun mendatanginya. Tujuannya apa? Untuk menghiburnya. Berada di sisinya. Kamu nggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Dan kamu tak usah bersedih. Tetapi berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu dahulu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika di dunia kami adalah wali-wali Allah kepadamu karena kesalehanmu. Maka di akhirat dan alam barzah jenjang akhirat yang pertama, maka kami juga yang akan menjadi wali-wali Allah untukmu yang menemanimu dan menghiburmu di alam akhirat. Dan barzakh bagian dari alam akhirat. Bahkan dia adalah alam akhirat yang pertama. Inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah faman naja minha fama ba'du aisaru min. Maka jamaah ini mulakan Allah sangatlah penting kita membahas kaidah-kaidah ini. Dan berikut ini adalah al-qaidatus tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Kata beliau, aslul istiqamati istiqamatul qalb. Istiqamah yang paling penting dan bahkan dia adalah landasan utama dan sumber pertama istiqamah adalah istiqamahnya hati. Karena apabila lisan istiqamah, anggota tubuh istiqamah dengan salat, puasa, haji, tetapi hati tidak istiqamah, itu terkadang bisa membuat seluruh ibadah yang ia kerjakan dengan anggota tubuhnya menjadi sia-sia dan debu yang berterbangan di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena hati yang tidak istiqamah. Kata penulis, rawal Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah kecuali hatinya telah istiqamah. Kalau hati belum istiqamah, anggota tubuh pasti tidak akan istiqamah. Maka ini jawaban kepada kita. Kenapa kita sulit istiqamah, salat, puasa, haji, umrah, baca Al-Quran, zikir, pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu agama? Jawabannya karena kurangnya istiqamah yang ada di dalam hati. Kadar istiqamah kita dalam melakukan amal kebajikan dengan anggota tubuh kita, amalan eksternal kita, itu sekadar istiqamahnya hati kita. La yastaqimu iman wa 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tiada akan istiqamah sampai hatinya istiqamah. Kemudian kata Syekh, fa aslul istiqamati istiqamatul qalb. Maka asal istiqamah adalah istiqamah hati. Fal qalbu idza salaha istaqam wa istaqama tabi'ahu al badan. Hati kalau sudah saleh, sudah baik, baik dengan tauhid, baik dengan tawakal kepada Allah, baik dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, dan berbagai ibadah hati yang lainnya, wastaqam, dan telah istiqamah.
tabi'ahul badan, maka anggota tubuhnya akan mengikutinya. Makanya 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah hanya mengajak kepada istiqomah. Mereka belum diajak salat. Para sahabatnya masih minum khamar, Nabi belum melarangnya. Sebagian mereka masih main judi, Nabi belum mengharamkannya. Sebagian mereka masih main riba terang-terangan, Nabi belum mengharamkannya. 13 tahun lamanya Nabi benahi hati mereka dengan tauhid, dengan tawakal, dengan al-khauf, al-mahabbah, ar-rahbah, ar-rahbah, dan ibadah-ibadah hati lainnya, dan membersihkan mereka dari berbagai kotoran hati, dari syirik dan cabang-cabangnya. Maka kata Syekh, qala al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Maka sumbernya istiqamah adalah istiqamahnya hati. Perhatikan ucapan beliau yang jarang disebutkan oleh orang yang tidak paham tauhid. Orang yang tidak memahami keutamaan tauhid dan bahayanya mati tidak membawa tauhid, jarang sekali menyebutkan tentang tauhid. Sebagian orang ketika membahas tentang bahayanya, pentingnya istiqamah, sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan, tidak ada yang menyentuh tauhid kecuali orang-orang yang memahami manhaj yang benar dalam beragama. Seringkali pembahasan tauhid dan syirik terluput dari para penceramah agama hari ini. Padahal kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, istiqamatul qalbi ala tauhid. Landasan utama istiqamah seorang hamba adalah istiqamahnya hati dia di atas tauhid. Kenapa para sahabat Nabi mereka istiqamah di atas agama Allah? Jawabannya ini. Karena mereka istiqamah di atas tauhid. Mereka jauh dari syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Lihat Yusuf alaihissalam. Telah terbuka pintu perzinaan di hadapan beliau. Dan beliau seorang pemuda belum nikah. Seorang pemuda yang masih sempurna syahwatnya dan bergejolak syahwatnya. Ratu Mesir memaksa beliau berzina, bukan sekedar menggoda, memaksa. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat hayta lak. Dia menutup pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di dalam istananya. Setelah itu dia berkata kepada Yusuf, hayta lak, silahkan wahai Yusuf. Ketika Yusuf mengatakan ma'adallah, aku memohon perlindungan kepada Allah. Lihat tauhidnya Yusuf. Beliau tidak ujub. Beliau tidak mengatakan, kamu nggak usah godain saya anaknya Nabi, ayahku Nabi, nggak mungkin tergoda dengan rayuanmu. Enggak. Padahal beliau ayahnya siapa? Nabi kan? Yaqub bin Ishak. Ishak juga Nabi. Bin Ibrahim. Khalilullah. Kekasihnya Allah. Alaihissalam. Yusuf tidak tertipu dengan kesolehan diri beliau dan nenek moyang beliau. Ketika mendapatkan ujian seperti itu, yang pertama keluar dari beliau adalah kalimat yang menunjukkan kesempurnaan tauhid beliau kepada Allah. Ma'adallah. Aku meminta perlindungan kepada Allah. Karena Yusuf tidak mau, maka beliau lari ke arah pintu dan dikejar oleh Ratu Mesir. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Maka Nabi Yusuf dikejar oleh Ratu Mesir sampai ke pintu dan Ratu Mesir menarik celananya sampai koyak dari belakang. Bayangkan. Bisa selamat. Apa sebabnya jamaah? Allah jelaskan ya dalam surat Yusuf. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah yang lain, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh Ratu Mesir telah hasrat kepada Yusuf. Dan Yusuf ada bisikan di hatinya terhadap Ratu Mesir. Layaknya seorang laki-laki kepada wanita.
Seandainya, kata Allah, dia tidak melihat kebesaran Rabbnya. Karena tauhid yang ada di dalam hati beliau. Demikianlah kami memalingkan dia dari kejelekan dan maksiat zina, karena dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Ikhlas adalah inti sarinya tauhid. Ya, sebab tauhid beliau istiqamah. Sebab keikhlasan bisa istiqamah sehingga selamat dari maksiat. Siapa yang bisa selamat dari godaan yang seperti ini, jamaah? Jangankan anak muda, orang tua yang udah berjenggot putih pun bisa rontok jenggotnya kalau mendapatkan ujian yang seperti ini. Ustadz pun bisa kena stroke kalau dapat ujian seperti ini. Ya, dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan. Enggak mudah. Dalam ceramah mudah kita sampaikan. Hah? Subhanallah. Istri Raja Mesir loh. Kita kalau sempat digoda dan dirayu oleh pengemis di Mesir saja, bisa rontok nih jenggot. Apalagi ratunya Mesir. Ratunya Mesir yang menggoda beliau. Dan bukan sekedar menggoda, mengancam. Memaksanya. Dalam ayat berikutnya, la in lam yaf'al ma amuru la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Kalau Yusuf masih tetap tidak mau memuaskan hawa nafsuku, dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang-orang yang hina. Apa doanya Nabi Yusuf? Perhatikan Nabi Yusuf setelah itu. Godaan semakin besar. Yang tadinya yang hasrat kepadanya hanya Ratu Mesir, kini bertambah beberapa wanita kawan-kawan dekatnya Ratu Mesir. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Lihat tauhidnya Nabi Yusuf. Lagi-lagi beliau menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dalam menjauhi maksiat. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada perzinaan yang mereka tawarkan kepada aku. Orang sekarang justru rela masuk penjara demi zina. Sebaliknya, ya, nggak apa-apa penjara, yang penting bisa zina. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Yusuf mengatakan, ya Rabb, aku lebih cinta kepada penjara daripada perzinaan yang mereka tawarkan kepada aku. Dan apabila, ini yang pertama kata para ulama, menunjukkan kecintaan beliau kepada Allah, mengalahkan kecintaan beliau layaknya manusia terhadap syahwat yang ada pada keumuman manusia, dan terkhusus seorang pemuda terhadap wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan. Kecintaan beliau kepada Allah melupakan beliau terhadap maksiat yang diinginkan oleh keumuman laki-laki. Keumuman laki-laki memiliki kecondongan kepada wanita yang cantik jelita. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan salasun man kunna wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal. Apabila ada pada seseorang, maka dia akan merasakan mendapatkan manisnya iman dengan 3 perkara tersebut. Di antaranya Nabi katakan an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di mana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Nah, Nabi Yusuf di sini lebih mencintai Allah dari segala-galanya, sehingga beliau rela dipenjara demi menjauhi maksiat kepada Allah. Subhanallah. Kemudian beliau berdoa, beliau yang kedua, wa illa tasrif anni kaidahun. Dan seandainya engkau tidak memalingkan tipu daya mereka itu kepada dariku, ya Allah, asbu ilaihin, aku akan terjerumus ke dalamnya. Lagi-lagi beliau menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Ya. Beliau tidak mengatakan, nggak mungkin saya jatuh ke situ. Saya anak Nabi, saya orang soleh. Saya ini ikhwan senior, saya ini ikhwan kibar. Saya ini teman dekatnya Ustaz. Nggak mungkin anak jatuh ke dalam maksiat itu. Nggak usah ragu ente. Sehari-hari anak mainnya sama Ustaz.
Ustadz pun bisa jatuh. Balik ente. Ulama pun bisa jatuh. Ya ikhwan, anda diceritakan oleh seorang syekh. Ini mimbabil ibrah. Dan ini bukan ghibah, tidak menyebutkan nama. Ada seorang syekh mati di atas perut pelacur. Main-main dengan maksiat, syahwat. Penyimpangan mayoritas ahli tauhid itu pada pintu syahwat. Bukan syubhat. Pada pintu syahwat. Itu penyimpangan mayoritas ahli tauhid. Dalam bab syahwat. Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, seandainya engkau tidak memalingkannya dariku. Lihat, beliau berdoa kepada Allah untuk dipalingkan. Tidak tertipu dengan kesolehan dan amalannya. Jangan ujub ya. Saya ini panitia kajian, insya Allah aman. Kalau itu godaan mah, aneh ini udah puluhan tahun ngaji. Aneh ikhwan paling kibar, bahkan sudah berkibar-kibar di daerah ini. Sehari-hari anak selalu sama Ustaz. Ya akhi, jangan seperti itu. Jadilah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama kali beliau ucapkan apa? Ma'adzallah. Hanya kepada Allah aku memohon perlindungan dari godaan ini. Dan apabila engkau tidak menjauhkannya dariku ya Allah, aku akan terjerumus ya Allah. Memperlihatkan kelemahan dan kerendahan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala akuna minal jahilin, dan aku akan menjadi orang-orang yang jahil karena sudah jatuh ke dalamnya. Maka Allah menyelamatkan beliau. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan asal istiqamah seorang hamba adalah istiqamah hatinya dia di atas tauhid. Makanya 13 tahun lamanya Nabi di Mekah hanya membahas tauhid. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seandainya di awal dakwah Nabi sudah mengatakan ini haram, itu haram, maka tidak akan ada satupun orang yang mengikuti beliau. Tetapi karena yang pertama kali beliau lakukan di Mekah adalah menanamkan tauhid di dalam hati-hati mereka. Dan membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik dan cabang-cabangnya, maka ketika turun ayat ini wajib itu haram, ini wajib itu haram, tidak ada satupun di antara para sahabat Nabi yang protes. Semua mereka sami'na wa ata'na, tanpa menambah wa kenapana. Hanya dengan sami'na wa ata'na. Kemudian kata Syekh, kama fassara Abu Bakr as-Siddiq wa ghairuhu qawlahu innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan selain beliau menafsirkan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, maknanya adalah mereka tidak menoleh kepada selain Allah karena sempurnanya tauhid mereka. Tapi lihat karena tidak adanya tauhid, sebagian orang hari ini justru ketika berada di dalam kegentingan yang dia panggil bukan Allah, yang dia panggil nama Habib Fulan, Kiai Fulan, Aulia Fulan, subhanallah. Syirik besar, syirik dalam rububiyah. Jatuh ke dalamnya sebagian orang yang salat dan mengucapkan dua syahadat. Kenapa? Karena tidak diajarkan tauhid. Sakit dikit ke dukun. Subhanallah. Bisul pergi ke dukun sebagian orang. Tahu bisul ya? Tahu bisul ya? Ya bisul perginya ke dukun. Subhanallah. Melewati tempat-tempat yang angker, yang dia panggil selain Allah. Mbah, kami sekedar lewat mbah, tolong jangan ganggu kami mbah. Subhanallah. Adapun ahli tauhid selalu menoleh kepada Allah. Dia mampir suatu tempat, seandainya tempat itu angker ataukah tidak, yang dia ingat Allah. Mengucapkan, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna
dari segala kejelekan yang telah ia ciptakan. Maka kata Nabi, lam yadhurrahu syai'un hatta yartahil. Tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh, فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه وتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته. Kapan hati itu istiqamah di atas ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dengan hukum-hukumnya yang maha adil, dan ayat-ayat kauniyahnya, serta ayat-ayat syar'iyahnya. Dia istiqamah di atas rasa takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah tidak hanya ketika di dalam masjid. Karena sebagian orang kalau sedang di dalam masjid, Masya Allah takutnya kepada Allah. Ingin hendak menginjak seekor semut saja tidak berani, takut dosa kepada Allah. Subhanallah. Menginjak semut nggak berani, takut dosa. Tapi kalau di luar, begitu keluar masjid, Masya Allah, seolah Allah tidak lagi mampu melihatnya. Allah hanya mampu melihatnya ketika dia sedang di masjid. Kalau dia sudah di luar masjid, seakan-akan Allah tidak mampu lagi melihat dan mengontrol dia. Demikian juga sebagian wanita. Kalau di dalam masjid saking takutnya kepada Allah dari dosa membuka aurat sampai-sampai bertanya, Ustaz, kalau terlihat sedikit dari telapak tangan ketika sholat kita sah enggak Ustaz? Saya takut dosa. Begitu keluar masjid langsung menggunakan celana di atas lutut. Mengumbar aurat menggunakan pakaian yang ketat dan membentukkan lekukan tubuhnya. Seperti yang Nabi bahasakan di dalam hadisnya, kasiyat ariyat. Dia berpakaian tetapi sejatinya dia sedang telanjang. Karena sempitnya baju yang dia pakai. Sehingga anggota tubuhnya terlihat atau lekukan-lekukan tubuhnya terbentuk. Tetapi kalau di dalam masjid, Masya Allah, ya, telapak tangan saja tidak berani dia perlihatkan. Takut dosa, Ustaz. Ada jamaah laki-laki, ada ikhwan. Ini kalau dalam masjid. Begitu di luar masjid, Masya Allah, mulai pakai celana lagi, mulai buka jilbab lagi. Subhanallah. Kenapa? Istiqamah, rasa takutnya kepada Allah tidak istiqamah. Makanya Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kun. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena dimanapun kita berada, Allah tetap maha melihat, maha mengetahui. Jangan bersikap dengan Allah dengan sikap yang mengesankan bahwa Allah hanya melihat kita ketika kita sedang di depan Ka'bah. Allah hanya mampu melihat kita ketika kita sedang berada dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tetapi begitu kita tiba dan sudah sampai di tanah air, Allah tidak mampu lagi untuk melihat kita. Buktinya apa? Ketika di Mekah, Madinah, Masya Allah, rasa takutnya kepada Allah, menjaga aurat. Ibu-ibu rata-rata pakai abaya di sana. Nah, begitu pulang, jangankan sampai ke tanah air, baru di bandara Jeddah udah pakai celana. Sebagian wanita. Terjadi apa enggak ini? Terjadi. Pada siapa? Pada diri kita semua juga terjadi. Ana dan Anda semua. Kita nggak boleh sok suci. Demi Allah, semua kita ini memiliki sifat munafik. Saya dan Anda, jemaah. Semuanya. Mudah-mudahan saya dan jamaah tersinggung dengan ucapan ini. Ketika di depan halayak orang, kita nggak berani lihat wanita tutup pandangan. Akhwat lewat tutup ya. Panah-panah syaitan yang beracun lewat. Tapi kalau sendirian di rumah nonton YouTube wanita-wanita yang buka aurat tanpa malu kepada Allah.
Bukankah ini kemunafikan? Munafik kita semua jemaah. Saya dan Anda. Kita semua munafik. Karena jangankan kita, Hanzalah, asisten Nabi, pencatat wahyu yang turun kepada Nabi, mengatakan tentang dirinya di hadapan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik, wahai Abu Bakar. Abu Bakar yang mendengarnya terkejut. Mengatakan, wahai Hanzalah. Karena yang mengucapnya siapa? Bukan orang yang baru masuk Islam. Asisten Nabi yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Bukan orang sembarangan. Maka Abu Bakar memarahi Hanzalah. Dan mengatakan, unzur ma taqul. Wahai Hanzalah, lihat, pikirkan kembali ucapan yang telah kamu ucapkan itu. Ucapan apa itu? Maka Hanzalah menjelaskan, wahai Abu Bakar, bukankah idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar faka'annaha ra'yal 'ain. Wahai Abu Bakar, bukankah ketika kita sedang berada di dalam majelisnya Rasulullah, beliau ingatkan kita dengan surga, dengan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, afasnal alzwaj wal aulad wal dhai'at, nasina dzalika katsiran. Ketika kita keluar dari majlis beliau, berinteraksi dengan istri, anak-anak dan pekerjaan kita, seringkali kita melupakan apa yang telah beliau sampaikan. Siapa yang berkata demikian jemaah? Pencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Hidupnya di mana jemaah? Di masa Nabi. Salat 5 waktunya diimami oleh siapa? Oleh Nabi. Jihadnya langsung dipimpin oleh Nabi. Umrah dan hajinya langsung dibimbing oleh Nabi SAW. Komplek tempat dia tinggal, masyarakatnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat lainnya. Tapi beliau berkata demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Mau masuk masjid saja kita harus melakukan ribuan zina mata. Baru tembus ke masjid. Tembus ke masjid setelah melakukan sekian zina mata. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain dia. Beliau mengatakan munafik Hanzalah ini wahai Abu Bakar. Dan Abu Bakar tawadhu. Tidak lantas Abu Bakar mengatakan, makanya lu sering-sering sama gua, ikhwan senior. Makanya lu harus punya menantu yang ustadz seperti gua nih. Menantu gua Rasulullah, makanya iman gua nggak pernah goyang, nggak seperti lu. Apakah seperti itu Abu Bakar? Lah, apa jawabnya Abu Bakar? Saya juga merasakan hal yang sama. Wahai Hanzalah, lihat tawadhu'nya Abu Bakar. Saya juga merasakan hal yang sama. Kata para ulama bahwa apabila para sahabat Nabi yang hidup di masa itu merasakan perubahan hatinya kalau tidak hadir di majelisnya Rasulullah, padahal anak-anak mereka sahabat Nabi, istri mereka sahabiah, pekerjaan mereka halal 100%. Berani kita katakan halal 100%. Salat 5 waktunya di belakang Nabi. Umrah dan haji langsung dibimbing oleh Nabi. Tetapi mereka merasa hati mereka akan rusak, akan berpenyakit dan berubah kalau sedang tidak hadir di majelisnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Sering hadir saja bisa berubah. Sering hadir saja bisa menjadi Abu Nawas. Apalagi kalau nggak pernah hadir. Apalagi nggak pernah hadir jemaah. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata beliau, apabila hati itu istiqamah di atas ma'rifat kepada Allah, di atas rasa takut kepadanya, pengagungan, cinta, keinginannya, optimisnya kepada Allah, doa, tawakalnya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah,
maka seluruh anggota tubuhnya akan istiqamah di atas ketaatannya, akan istiqamah salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, umrahnya, tilawatul Quran, dan berbagai ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuhnya yang lainnya. Kata beliau, fa innal qalba malikul a'ta, karena hati adalah raja yang mengatur, yang menguasai anggota tubuh. Wahya junuduh, adapun anggota tubuh mata, lisan, telinga, tangan, kaki, dia adalah junuduh, bala tentaranya hati. Hati adalah rajanya mereka. Fa idza istaqamal malik, kalau raja sudah istiqamah, maka seluruh bala tentaranya akan ikut istiqamah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh, wa fi sahihain, dan di dalam Bukhari dan Muslim, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut saleh, membaik dengan tauhid, dengan tawakal, rasa takut, pengagungan, cinta, doa, dan tawakal kepada Allah, maka akan membaik seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak dengan kesyirikan, rusak dengan khurafat, rusak dengan ujub, dengan sombong, berburuk sangka kepada Allah, pesimis dari rahman Allah, maka akan buruk seluruh anggota tubuhnya. Maksudnya amalan eksternalnya. Ketahuilah, yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut adalah hati atau jantung. Ini jawaban jemaah untuk pertanyaan yang kita tanyakan masing-masing. Kenapa saya kurang istiqamah salatnya? Kenapa tilawatul Quran saya kurang istiqamah? Karena amalan hati kita yang kurang istiqamah. Tawakal kita yang lemah, cinta kita kepada Allah yang lemah, optimis kita kepada Allah yang tidak sempurna, yang lemah. Makanya ada ucapan yang luar biasa maknanya dari Hasan Al-Basri tentang Abu Bakar. Apa kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari Basrah? Beliau berkata tentang Abu Bakar mengungguli seluruh para sahabat Nabi itu bukan lisabiqihi lil Islam. Bukan semata-mata karena beliau yang paling pertama masuk Islam. Bukan. Karena kalau itu alasannya, maka sungguh Umar nggak berhak menjadi orang nomor 2 dari umat Nabi. Ya kan? Karena sebelum Umar masuk Islam, sudah sekian belas orang dari sahabat Nabi lainnya yang sudah masuk ke dalam Islam. Sebelum Umar masuk Islam, sudah ada Khadijah. Selain Abu Bakar tentunya. Sudah ada Ali bin Abi Thalib. Sudah ada Uthman bin Affan. Sudah ada Bilal bin Abi Rabah. Sudah ada Suhaib bin Sinan. Sudah ada Abdullah bin Mas'ud. Nah. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Seandainya keutamaan itu hanya dengan siapa yang paling duluan masuk Islam dan siapa yang paling duluan hijrah, maka Umar nggak berhak menjadi orang nomor 2. Tapi apa kata Hasan Al-Basri? Abu Bakar mengungguli seluruh sahabat Nabi itu bukan karena beliau yang pertama masuk Islam, beriman kepada Nabi, tetapi li syai'in waqara fi qalbihi. Tetapi karena sesuatu yang menancap kuat di dalam kalbunya. Keimanan, tauhid, rasa takut kepada Allah. Optimis, tawakal kepada Allah, pengagungan kepadanya. Bersih dari syirik, dari riya, dari ujub, dari sombong. Dari sifat pesimis, dari rahman Allah. Bayangkan jemaah, siapa yang berani menemani perjalanan pelarian Nabi dari Mekah ke Madinah siang dan malam berjalan kaki? Seperti Abu Bakar, ada yang berani jemaah? Nabi saat itu sudah menjadi wanted-nya Mekah, ya kan? Beliau, kepala beliau dihargakan 100 ekor onta termahal di Mekah. Siapa yang bisa memenggal leher Nabi kita saat itu akan dihadiahkan 100 ekor onta. Bahkan rumah beliau sempat dijaga-jaga oleh kaum musyrikin. Karena semenjak Abu Talib
meninggal dan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, maka orang-orang musyrik yang tadinya tidak ingin mengganggu fisiknya Nabi berencana untuk membunuh beliau dan tidak menginginkan beliau hijrah dari Mekah. Karena mereka melihat kalau beliau keluar dari Mekah akan menyebarluaskan dakwahnya di luar Mekah yang lantas kembali masuk lagi ke dalam Abu Bakar didatangi rumahnya di malam hari oleh Nabi. Nabi minta tolong menemani beliau lari hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah naik bus saja hari ini, naik bis nih. Kurang lebih berapa jam? 5 sampai 6 jam ya. 5 sampai 6 jam. Naik kereta api cepat berapa jam? 2 jam kurang lebih. Ini jalan kaki. Dan perjalanan Mekah Madinah bukan perjalanan yang mulus, penuh dengan rest area ya. Ada tempe mendoan, ada bakso di rest area. Iya. Harus naik turun Gunung Batu. Gunung di padang pasir itu cuma 2, Gunung Batu sama Gunung Debu. Dua-duanya bahaya. Kalau Gunung Batu di musim dingin ekstra dinginnya, ekstrim dinginnya. Kalau di puncak musim panas bisa membakar kaki. Ini tantangannya. Yang kedua Gunung Debu. Padang pasir itu ada gunung-gunung dari debu dan gunungnya bisa berpindah-pindah apabila datang badai debu. Dan di saat gunung itu berpindah dan menimpa seseorang yang sedang berjalan di tengah-tengah padang pasir, dia akan mati, tenggelam di dalam gunung itu. Ini berapa sekian resiko yang ada di depan mata Abu Bakar. Kemudian juga sebagian menyebutkan ular dan kalajengking padang pasir termasuk ular dan kalajengking yang paling berbisa dan berbahaya di dunia ini. Dan perjalanan yang akan ditempuh oleh Abu Bakar menemani Nabi apa? Dengan berjalan kaki, kecuali ketika sudah mau masuk ke Madinah, barulah Nabi menyewa seekor onta dari seorang Yahudi. Kalau bukan karena keimanan yang ada di dalam hati Abu Bakar, mungkin beliau melakukannya. Kita cuma ditelepon sama Ustaz, bisa minta tolong nemenin anak khutbah Jumat. Di mana Ustaz? Di daerah ini. Oh, daerah itu riskan tuh. Bisa-bisa nggak sempat ngambil sendal kalau dipersekusi. Aduh Ustaz, istri anak lagi hamil Ustaz. Anak-anak pun lagi pada demam nih. Ya. Kalau nggak demam Ustaz, anak nggak usah diajak Ustaz. Udah pasti jadwal Ustaz anak kontrol dan kapan Ustaz keluar, anak yang paling di depan. Ya. Padahal karena nggak berani di sana riskan. Lihat Abu Bakar. Sami'na wa ata'na. Bahkan ketika Nabi ingin masuk ke dalam gua Thur untuk bersembunyi, Abu Bakar tahan. Jangan. Biar saya yang masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Aku ingin memastikan adakah hewan yang berbahaya. Seandainya ada, maka biarkan aku yang disengat terlebih dulu wahai Rasulullah. Ketika beliau sudah masuk ke dalamnya dan memastikan di dalam goa aman, barulah Nabi beliau persilahkan masuk. Setelah itu datanglah pasukan musyrik yang mencari Nabi dan Abu Bakar. Dan mereka sudah berdiri di atas goa Nabi dan Abu Bakar. Maka Abu Bakar gelisah dan khawatir. Kata para ulama tafsir, kekhawatiran Abu Bakar saat itu bukan karena beliau khawatir ditangkap, tetapi beliau khawatir kalau Nabi ditangkap dan dibunuh oleh mereka. Terhadap Nabi, bukan terhadap diri beliau. Maka dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadum nadhara tahta qadami la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke arah kakinya, kita pasti akan terlihat olehnya. Ucap Abu Bakar. Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana hatimu, sangkaanmu terhadap 2 orang hamba yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah abadikan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ini, idhuma fil ghar, tatkala mereka berdua sedang bersembunyi di dalam goa. Bayangkan loh, di atas goa sudah terlihat kaki-kaki pasukan musyrik dan perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Nabi mengatakan la itqala li sahibihi la tahzan. Allah menyebutkan
ucapan Nabi ini tatkala ia berkata ke sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, jangan gelisah, jangan khawatir. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan Abu Bakar mengalahkan seluruh para sahabat Nabi dan menjadi orang yang paling utama dari mereka bukan karena beliau yang paling duluan masuk Islam, tetapi li syai'in waqara fi qalbihi, karena iman, karena tauhid, karena tawakal yang tertancap kuat di dalam hatinya. Ketika Umar datang kepada Rasulullah membawa setengah hartanya, Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Nabi bertanya, ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, taraktu lahumullah wa rasulah. Yang aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Di saat seluruh para sahabat Nabi sedang terduduk, bahkan ada yang sudah tersungkur, dilanda kesedihan yang paling besar dalam seumur hidup mereka karena harus melihat Nabi terbujur kaku sebagai mayat di depan mereka. Semua mereka patah semangatnya. Semua mereka bersedih. Bahkan dalam riwayat disebutkan kota Madinah menjadi gelap. Seperti sebelum datangnya Nabi ke Madinah. Karena dalam riwayat disebutkan ketika Nabi masuk ke Madinah, Madinah yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Bercahaya. Dan ketika hari beliau wafat, Madinah kembali gelap. Umar saja tidak sanggup mendapatkan berita itu. Sampai-sampai Umar mengatakan, siapa yang berani menyebarluaskan berita bahwa Nabi telah wafat, saya penggal lehernya. Ucap Umar. Karena beliau belum melihat Nabi, jenazah Nabi, dan beliau khawatir ini politik taktik perangnya munafik untuk mematahkan semangatnya kaum muslimin. Makanya dalam perang itu yang dicari panglima, komandannya duluan cari. Karena kalau komandannya udah mati, pasukan bakal kacir. Makanya prajurit jangan mempermasalahkan kenapa komandannya kalau perang di belakang, bukan di depan. Karena kalau komandannya mati, prajurit bakal kacir. Nggak ada lagi tongkat komando. Walaupun ada juga karena komandannya takut kena peluru anak buahnya. Karena terlalu sering menyiksa anak buahnya ketika di batalion. Atau memangkas jatah mereka. Abu Bakar masuk ke kamar Aisyah melihat Nabi sudah terbujur kaku sebagai mayat. Beliau membuka wajahnya dan menciumnya. Kemudian keluar menemui seluruh para sahabat Nabi yang sedang dilanda kesedihan. Dan berkhutbah. Lihat khutbah Abu Bakar. Padahal kita tahu Abu Bakar orang paling lembut. Paling lembut. Nggak pernah marah dengan para sahabat Nabi. Bahkan ketika Nabi masih hidup dan menjelang wafatnya, Nabi minta kepada Aisyah, tolong sampaikan ke Abu Bakar mengimami salat menggantikan aku. Apa kata Aisyah? Jangan Abu Bakar ya Rasulullah. Inna Abu Bakrin idza qara'al Qur'an akhadahul buka. Karena Abu Bakar itu kalau baca Al-Quran pasti nangis. Ucap Aisyah. Tetapi di hari ini yang paling istiqamah siapa? Abu Bakar. Orang yang paling lembut. Beliau tidak dikenal keras dan tegas seperti Khalid bin Walid, seperti Muawiyah, seperti Umar. Beliau bukan seorang sahabat Nabi yang dikenal pandai menembak, pandai bermain panah, pandai berkuda, pandai gulat, jago silat. Tidak dikenal dengan itu semuanya seperti Khalid bin Walid, seperti Umar bin Khattab, seperti Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Tidak dikenal dengan itu semuanya. Beliau dikenal dengan orang yang sering nangis, lembut, nggak pernah marah. Kalau ada orang yang marah sama beliau, beliau langsung mendatanginya minta maaf. Itu Abu Bakar. Tapi hari ini beliau yang satu-satunya yang tegar menghadapi cobaan ini. Di saat semua sahabat sudah terduduk, patah semangatnya dan sedih karena sudah memastikan panglima tercinta mereka, utusan Allah, nabi mereka, imam salat 5 waktu mereka, pembimbing haji mereka, pembimbing umrah mereka, yang memberikan kajian setiap hari untuk mereka, bahkan yang menyelesaikan problematika rumah tangga mereka hari ini telah meninggal dunia. Sudah terbujur kaku sebagai mayat di hadapan mereka yang tertutup dengan kain kafan.
Abu Bakar keluar dan berkhutbah kepada mereka. Setelah beliau muqaddimah mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut." Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Artinya apa? Artinya kalau dia sholat, dia puasa, haji, baca Al-Quran, berjuang, bangun masjid, berjihad di jalan Allah karena Nabi Muhammad, maka akan mati semua ibadahnya itu karena matinya Nabi Muhammad SAW. Wa man kana ya'budullah. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Setelah itu beliau membacakan sebuah ayat yang kata Umar, seolah kami baru mendengarnya kali itu dari Abu Bakar, padahal kami telah menghafalnya dari Nabi SAW jauh hari sebelum itu. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, terkadang sebuah musibah yang berat bisa menghilangkan maklumat kita jamaah, bisa membuat kita lupa terhadap ilmu yang telah kita ketahui. Dan ini juga menerangkan kepada kita pentingnya adanya ulama dan orang yang berilmu di tengah-tengah kita, minimal penuntut ilmu, yang mengingatkan kita ketika fitnah melanda. Kemudian Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan ayat Allah dari surat Ali Imran. Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah ada rasul-rasul sebelumnya dan mereka semua wafat. Semua nabi dan rasul sebelum nabi kita telah wafat kecuali Nabi Isa yang Allah angkat ke langit dunia. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Mereka belum membunuh dan menyalib Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah seorang pemuda yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Selain Nabi Isa semua sudah wafat. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh kalian akan murtad? Itu semua tidak akan merugikan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur, istiqamah di atas agamanya. Dalam enggak khutbahnya? Maka dengan khutbah beliau ini, semangat para sahabat yang sudah hampir hilang kembali membara. Kembali membara. Syahidnya jamaah dalam kondisi yang begitu berat untuk diterima oleh para sahabat Nabi. Siapa yang paling istiqamah saja? Abu Bakar. Bukan Umar. Para Umar kok orang paling keras. Ada orang salah dikit sama Nabi, ada orang buruk adab sama Nabi, langsung mengatakan, da'ani adrib unuqah, biar aku penggal lehernya ya Rasulullah. Ini Umar. Kan banyak riwayat seperti itu. Abu Bakar, Umar mengatakan, da'ani adrib unuqah, biarkan aku penggal lehernya ya Rasulullah. Umar. Tapi kali ini Umar langsung ya terduduk, ya lemas dan sedih. Sampai Umar mengatakan, tanakkara qulubuna, hati-hati kami saat itu belum siap menerima Nabi berpisah meninggalkan kami. Abu Bakar yang paling istiqamah. Abu Bakar bukan panglima perang saat itu. Beliau tidak sehebat Khalid bin Walid di dalam bertempur di medan jihad. Beliau tidak sekeras Umar bin Khattab dalam sehari-harinya. Beliau juga tidak selihai Suhaib bin Sinan di dalam memanah musuh di medan jihad. Masih banyak sahabat-sahabat lainnya yang lebih hebat daripada beliau di medan jihad, yang ditakuti oleh kaum musyrikin. Tetapi beliau bisa seperti ini. Jawabannya kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Basri tadi. Li syai'in waqara fi qalbihi. Karena sesuatu yang menancap kuat di dalam kalbu beliau. Tauhid, tawakal, cinta, optimis beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, istiqamah yang paling utama adalah istiqamah hati di atas tauhid. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya, saya persilahkan dengan segala hormat. Nah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sangat munafik. Semua kita sangat munafik ya ikhwan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengarnya. Ana sangat munafik. Taat hanya dalam keadaan ramai dan dalam seluruh pakaiannya sehingga tidak ada lagi sehelai benang pun di atas tubuhnya. Dan ini ulama sendirian di rumahnya. Bagaimana kalau antum? Ya gimana lagi Ustaz? Qaddarullah wa masya'a fa'al, darurat. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Keluar kaidah fikihnya. Yang penting Ustaz kan bukan syirik dan bid'ah. Kalau maksiat mah para sahabat pun jatuh Ustaz. Datang syaitannya. Apa yang dilakukan oleh ulama ini jemaah? Ini wanita cantik, jelita, mohon maaf sudah telanjang bulat, tidak berpakaian sehelai benang pun di depannya. Dan di dalam rumahnya. Dan hanya mereka berdua di dalamnya. Apa yang dia lakukan? Ada dua kisah yang serupa dengan ini. Satunya langsung mengambil kayu atau besi yang telah dia panaskan. Kemudian dia mengatakan kepada wanita tersebut, kalau kamu dan aku mampu merasakan besi yang sudah aku panaskan ini, maka aku mau menerima tawaranmu, berzina denganmu. Maksudnya apa? Kalau ini saja tidak mampu kita tahan, kita rasakan apalagi api neraka. Kisah yang serupa dengan ini adalah ulama tersebut langsung lari ke toilet dan mengambil kotoran di dalam kloset dan mengusapnya, mengolesnya ke tubuhnya. Kemudian mendatangi wanita tersebut. Yuk kalau mau, dalam keadaan tubuhnya sudah kotor dengan kotoran. Maka wanita ini merasa jijik dan langsung pergi meninggalkannya. Lihat cara mereka menyelamatkan diri mereka dari godaan yang seperti itu. Dan hari ini jamaah terkhusus syabab, para pemuda, pakaian antum ini walaupun memang tidak seberapa, sangat menjaga antum jamaah. Kalau antum kemana-mana ya pakai koko ya atau pakaian terlihat antum orang yang dekat dengan masjid, insya Allah wanita nggak berani menggoda antum, ya kan? Ini nggak gimana wanita nggak menggoda ente, pakaian dan penampilan ente seperti artis K-pop. Lebih parahnya lagi pakai lipstik. Sebagai laki-laki gimana nggak digodai? Tapi coba kalau ente pakai koko, ya dengan pakaian yang wanita bisa melihat ini ustadz nih, jangan digoda, nanti diceramain kita. Padahal kalaupun digoda jatuh juga dia. Pakaian sangat menjaga jamaah, apalagi para pemuda di hari ini. Berpenampilanlah dengan penampilan yang membuat wanita-wanita menjadi segan dan menghormati Anda. Nah, ya, menghadirkan muraqabatullah. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam di atas yang kedua. Mengingat keutamaan meninggalkan maksiat karena Allah. Maka dengan itu kita akan mudah melakukannya. Karena kata para ulama, seseorang akan berat melakukan sesuatu kalau dia belum mengetahui keutamaannya. Maka ada ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marsad rahimahullah. Beliau mengatakan man 'alima fadail al-a'mal hanat 'alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang mengetahui keutamaan suatu amalan dan meninggalkan maksiat adalah amalan yang saleh, maka akan mudah baginya dalam semua kondisi. Ketika seorang mengingat dan menghadirkan ke dalam hatinya keutamaan meninggalkan maksiat kepada Allah dan terkhusus meninggalkan maksiat zina atau maksiat syahwat dan lainnya, maka akan ringan baginya untuk meninggalkannya. Dan keutamaan-keutamaannya tentunya sangat banyak. Yang ketiga kata para ulama adalah menghadirkan surga dan neraka. Seperti sahabat Hanzalah tadi mengatakan, ya Abu Bakar, kalau kita sedang di majelisnya Rasulullah seolah-olah surga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Sebagian para sahabat Nabi mengatakan, semenjak aku mendengar pembahasan surga dan neraka dari Nabi, punggungku selalu terasa panas di atas tempat tidurku. Tidak bisa tidur nyenyak dan tidak nyaman. Hadirkan tentang surga dan neraka. Seorang mukmin kalau sudah mengingat surga dan neraka akan semangat
beribadah dan akan berani meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang berikutnya jamaah dimuliakan Allah, banyak-banyak ingat mati. Karena dengan seorang ingat mati, dia akan semangat beribadah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Seorang ulama salaf yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ini faedah yang patut kita catat dengan tinta emas. Namun bagaimana mau dicatat dengan tinta emas, kertas dan pulpen saja lupa bawa. Mudah-mudahan tersinggung. Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, ya, catat di HP. Ini bagus jadi status ya, Ma. Ya. Ini bagus jadi status antum di media sosial. Kata Daqqaq, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalath. Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada diri kita, berbahagialah. Berarti kita hamba yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kata beliau, an-nasyat fil ibadah. Allah muliakan dia dengan semangat dalam beribadah. Yang kedua, ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan taubatnya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa qana'atan fil qalb. Sifat qanaah di dalam hatinya, ridho terhadap pemberian Allah yang sedikit. Jamaah dimuliakan Allah, jangankan kita jamaah yang penuh dosa ini, yang jatuh bangun ke dalam dosa, yang hidup di akhir zaman, apalagi antum di kota besar yang seperti ini dan masih muda lagi. Para sahabat saja Nabi katakan kepada mereka apa? Aktsiru dzikra hadimil ladzat, ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh kelezatan. Kepada siapa Nabi mengatakan seperti itu? Abu Bakar, yang sudah dijamin masuk surga. Mertua beliau yang sudah mendapatkan gelar As-Siddiq langsung dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kepada Umar, kepada Uthman, seorang sahabat yang Nabi katakan bagaimana aku tidak malu dengannya sedangkan malaikat saja malu dengannya. Ali bin Abi Thalib yang Nabi katakan tentangnya, ama tardha an takuna minni bimanzilati Musa maharuni min Musa, wahai Ali. Ketika beliau sedih nggak boleh ikut perang untuk menjaga anggota keluarga Nabi. Kamu tidak mau memiliki kedudukan di sisiku seperti kedudukan Musa alaihissalam di sisi Musa, seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Di depan beliau selain itu Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Kepada mereka Nabi berkata, sering-seringlah kalian ingat mati yang memutuskan kalian dari seluruh kelezatan. Tidak ada yang baper dari sahabat Nabi. Ya Rasulullah, emangnya kami barusan maksiat apa? Ya kan? Antum bagaimana? Dalam masjid nih ente sedang sholat sunnah, selesai sholat sunnah didatangi kawan, bro, ente sering-sering ingat mati ente ya. Gimana rasanya? Hah? Mungkin akan terbesit, oh ini nggak kenal aneh, ini panitia senior nih, panitia kajian. Anak ikhwan kibar nih. Oh dia ini nggak kenal anak, kemarin baru pulang umroh, kemudian haji tiap tahun. Dia nggak kenal anak nih, anak lagi puasa Senin Kamis nih. Mungkin kita akan mengatakan, kenapa antum berkata demikian kepada anak? Emangnya anak baru keluar dari diskotik? Emangnya antum melihat anak baru selesai zina, selesai judi? Tidak demikian dengan para sahabat Nabi. Kepada Abu Bakar loh. Kepada Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya. Nabi utarakan kepada mereka sabdanya, akhiru zikra hadimil ladzat, ya'nil maut. Sering-seringlah kalian mengingat kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh kelezatan. Kepada Abu Bakar Nabi berkata demikian. Kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali dan para sahabatnya yang lain yang sudah dijamin masuk surga, yang telah turun pujian dari 7 lapis langit dari Allah untuk mereka. Kepada mereka Nabi mengatakan demikian, dan semua mereka tidak ada yang baper, tidak ada yang tersinggung dan lantas menjauhi Nabi SAW. Hari ini orang yang paling kita benci adalah orang yang paling sering menasihati kita.
Udahlah, kita lagi santai-santai ini, jangan bahas kematian dong. Lagi enak-enak kau kok bahas kematian, jadi ngeri nih. Bahkan ada ustadz yang mengatakan janganlah sering-sering bahas surga neraka, dikit-dikit adab kubur, dikit-dikit kematian. Jadi audien itu jadi takut ke masjid, jadi takut pulang kajian katanya. Subhanallah, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Adakah dakwahnya yang lebih hikmah daripada Al-Quran? Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang membahas tentang surga, neraka, kengerian, kegentingan padang mahsyar, dan ngerinya alam barzakh. Karena itulah sumber kekuatan seorang mukmin dalam beribadah dan menjalankan agamanya. Seorang mukmin kalau sudah mengingat tentang surga dan neraka, yang sedang lemah menjadi kuat, yang sedang takut menjadi berani. Abu Dujana dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, di medan tempur Uhud, perang Uhud, di saat pasukan kaum muslimin sudah menerima beberapa butir kurma untuk mereka konsumsi, jihad sedang berhenti, perang sedang berhenti karena makan. Karena makan, Abu Dujanah sudah menggenggam beberapa butir kurma di dalam tangannya dan sudah menerima pedang yang Nabi berikan. Apa ucap Abu Dujanah? Ya Rasulullah, in qutiltu ana fa aina ana. Wahai Rasulullah, seandainya saya mati terbunuh, di mana tempat saya? Tanya Abu Dujana, di mana tempat saya? Beliau tidak mengatakan kalau saya memerangi mereka, apakah tender saya akan dimenangkan? Berapa PL yang diberikan kepada saya? Apa jabatannya? Ya. Nabi mengatakan fil jannah, tempatmu di dalam surga. Begitu kata surga terdengar oleh telinga beliau, kata Abu Hurairah, fa'alqa tamaratin kunna fi yadih faqatala hatta qutil. Beliau langsung melepaskan beberapa butir kurma yang sudah beliau genggam untuk beliau makan, dan langsung lari ke barisan musuh. Maka beliau membelah pasukan musyrik seperti gunting yang menggunting kain, dan beliau pun mati terbunuh di dalam barisan mereka. Lihat, ketika mereka sudah mendengar kata surga, ribuan pasukan musyrik di depan matanya sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat dan tercium adalah surga. Demikian juga Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud di ronde keduanya, karena sudah dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid dengan anak-anak panah dari gunung para sniper, setelah mereka meninggalkannya karena menyelisih perintah Rasulullah, maka Anas bin Nadhr menyemangatkan dirinya dan Sa'ad bin Mu'adz dengan mengatakan, inni wajadtu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium bau surga di dalam perang Uhud ini. Maka beliau bertahan di atas gunung tersebut sampai beliau dibantai sehingga pada tubuhnya ada 80 tancapan panah, tombak dan pedang. 80 bekas tombak, panah atau pedang, sehingga tidak ada yang mengenal beliau adalah Anas bin Nadhr kecuali ukhtuhu bibananih, saudari kandungnya. Lihat, ketika mereka sudah mengingat kata surga, mengingat kematian, ingat bagaimana seandainya kita ketika melakukan maksiat di saat itu malaikat datang mencabut nyawa kita, dan Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Dan dengan kita meninggalkan maksiat, kita akan merasakan manisnya iman, dan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadhahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga Allah Jalla wa Ala mengistiqomahkan kita di atas agamanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semisal kita punya hutang dengan seseorang, setelah berlalu waktu kita ingat punya utang dengan seseorang tapi lupa dengan siapa. Ini penyakit nih. Kenapa nggak ditulis, Pak? Kalau Anda takut kepada Allah, Anda menulisnya. Saya ngambil utang kepada si fulan dengan jumlah sekian dan jadi wasiat. Kalau saya mati tolong lunaskan.
Ini penyakit sebagian utang. Sebagian bukan penulis ya, kita kaidah umum, bukan orang yang nulis. Kita bilang kaidah umum. Kalau orang Yaman bilang, sebagian orang kalau berhutang datang ke rumah bikalamil jannah. Datang dengan bahasa surga. Hah? Ketika mau ditagih, dia jawab dengan bahasa neraka. Kata orang Yaman. Iya kan? Masya Allah kalau datang punya utang, Masya Allah sampai histeris kita. Berlinang air mata kita dibuatnya. Ya? Begitu kita menagihnya juga berlinang air mata kita karena jengkelnya kita kepadanya. Ini sebagian orang. Tulis ya akhi biar nggak lupa. Utang masalah besar. Mujahid mati syahid bermasalah jenazahnya. Kalau dia punya utang itu mati syahid. Orang yang mati syahid nggak bisa langsung mendapatkan nikmat kubur kalau dia masih punya hutang. Nah. Dan orang yang dihutangi juga lupa. Masya Allah. Dan tidak menagih. Apa yang harus kita lakukan, umumkan. Kan kita bisa prediksi. Kira-kira utangnya ini di lingkungan mana. Ya kan? Kalau di lingkungan ngaji, buat status tiap hari. Share ke grup. Maaf, saya pernah berhutang kepada seseorang. Tetapi sekarang saya udah lupa. Tapi nggak usah tulis, mudah-mudahan dilunasi, dianggap lunas. Insya Allah akan ketemu. Akan ketemu. Salasatun 'ala Allahi 'aunuhun. 3 golongan manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Di antara mereka adalah ad-da'in yuridul ada. Orang yang meminjam hutang dan dia jujur akan mengembalikannya. Kalaupun benar, tidak diketahui lagi. Ahli warisnya juga tidak ketahui, maka sedekahkan dengan niat untuk dia, kata para ulama. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz bilang rata-rata ahli tauhid yang terjumus dalam syahwat. Kenapa itu bisa terjadi atau ada keliruan apa hingga terjadi? Dan amalan apa yang bisa menghindari hal tersebut? Ya karena terkadang syaitan memberikan bisikan. Yang penting jangan syirik bro. Kan kalau maksiat, ya walaupun masuk neraka kan gak kekal bro. Syaitan kan begitu kan. Dia kira neraka itu seperti apa? Padahal satu hari di dalamnya seperti 1000 tahun. Di dunia ini. Bahkan sebagian hari yang lainnya khamsina alfasana. Panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Nah. Karena dengan tauhid akan mencegahnya dari syirik. Sunnah yang ada padanya mencegahnya dari bid'ah. Maka syaitan akan berusaha menjerumuskannya ke dalam maksiat. Makanya para ulama menyebutkan kaidah. Syaitan akan berusaha anak Adam jatuh ke dalam syirik. Kalau nggak mampu, menjerumuskannya ke dalam bidah. Dan kalau tidak mampu, maka menjerumuskan dia ke dalam maksiat. Karena maksiat di bawah syirik dan bidah. Apa amalannya? Amalannya kuatkan tauhid. Karena ketika jatuh ke dalam maksiat, berarti tauhid kita sedang bermasalah. Makanya ada hadis yang berbunyi, la yazni zani wa huwa mu'min, wa la yasriqu saqi hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya sempurna imannya. Dan tidaklah seorang yang mencuri ketika ia sedang mencuri, dia sedang dalam keadaan beriman. Karena kalau dia sedang kuat imannya, pasti nggak akan melakukannya. Yang kedua, doa ya akhi. Bayangkan Nabi kita seorang Rasul, seorang Nabi yang akan membukakan pintu surga untuk umat manusia. Apa doa yang paling sering beliau bacakan jamaah? Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling sering beliau baca. Lihat buah daripada tauhid dan tawakal. Ya Allah, zat yang memulak-balikan hati. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang paling sering Nabi bacakan. Subhanallah. Maka hendaknya doa ini yang paling membasahi lisan kita jamaah. Di atas kendaraan, dalam sujud, dan dalam kondisi apapun, sedang di kantor, apa sulitnya sambil berjalan, sambil jogging, sambil goes, kita mengucapkan Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, teman sehari-hari.
Anak muda hari ini rata-rata menyimpang, ya, karena teman. Apalagi anak lihat di kota besar seperti ini, ngeri. Kemarin ketika anak mampir untuk beli makanan dengan istri sebelum mengisi kajian di Masjid As-Saff Bintaro dengan beberapa kawan-kawan, saya melihat ya di samping anak-anak seperti umur mereka belum atau masih di bangku SMP. Subhanallah. Setiap mereka punya pacarnya. Dia merokok, pacarnya pun merokok, dan saling berpeluk-pelukan di tempat yang terbuka. Lalu bagaimana kalau di tempat yang tertutup? Cium-ciuman, dia merokok, ceweknya merokok. Dan mereka ramai di situ. Dan kalau kita lihat umur mereka masih duduk di bangku SMP. Teman ya, akhi. Jangan kita berkata, enggak Ustaz, saya udah lama ngaji. Masalah teman, teman duduk. Insya Allah saya akan mengajak mereka. Yang kita bahas teman duduk ya, bukan relasi. Kalau berbisnis, bermuamalah, Nabi pun bermuamalah dengan Yahudi dan Nasrani. Nabi transaksi dengan mereka. Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Itu sabda Nabi. Berita Nabi pasti benar. Nggak akan meleset dari fakta dan kenyataan. Agama seseorang itu sesuai dengan orang terdekatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna mathala jalisi salih wa jalisi suka hamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tajida minhu rihan tayyib wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibah wa nafikhul kir. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang tidak saleh itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi kalau engkau duduk di sisinya akan menghadiahkan sebotol minyak wangi. Kalau dia dermawan dan tidak pelit, ya. Kalaupun tidak, kamu bisa membelinya. Dan paling minimnya kamu bisa mencium bau yang harum. Ada penjual minyak wangi yang bau? Nggak ada. Coba ketika antum haji dan umrah. Ketika antum haji dan umrah. Bukan iklan haji umrah ya. Ana bukan pembisnis travel. Nggak punya travel. Nah, kita hanya melewati toko-toko parfum di Mekah, Madinah. Bagaimana wanginya? Ya kan? Masya Allah. Maksudnya kata para ulama, kalau engkau duduk dengan teman yang saleh, bisa jadi engkau akan berubah sepertinya. Walaupun nggak bisa berubah, kamu sudah terbiasa melakukan sebagian kesalehannya. Dan sudah meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa engkau lakukan. Paling minimnya, engkau sudah mencintai kesalehan tersebut. Dan cinta adalah modal utama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, awal kitabnya Al-Ubudiyah, Al-Mahabbatu Muharrika. Cinta itu adalah motor penggerak. Kalau seorang sudah mencintai sesuatu, dia akan bergerak untuk melakukannya. Dan paling minimnya lagi, engkau sudah terbiasa meninggalkan kebiasaan burukmu ketika engkau sendirian atau bersama teman-teman yang sepertimu. Contoh kecilnya apa? Ngopi bareng ustadz. Biasanya kalau ngopi nggak mungkin nggak rokok. Sulit ya, ngopi makan tempe mendoan nggak isap rokok, kayaknya suul khotimah banget deh. Ya, tapi kali ini ngopinya sama kawan pengajian, ada ustadz, kan nahan-nahan sampai kering nih bibir dan berkata, dan hati selalu berkata, kapan ustadz pulang, kapan ustadz pergi. Awal-awal berat, tapi kalau tiap hari ngopi seperti itu sudah terbiasa ngopi tanpa rokok. Lambat laun dia sendiri akan mudah meninggalkannya. Dan itu juga terlihat banyak orang umroh sampai ke sana, selesai umroh nggak sholat lagi Masjidil Haram, nggak masuk lagi ke Masjid Nabawi. Ya. Tidur aja di hotel, sibuk dengan belanja, shopping. Okay. Sibuk naik ke Gua Hira. Ketika umroh menghabiskan waktu sekian banyak. Kenapa? Karena teman. Coba kalau dia umroh dan haji, temannya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya.
pulang dia benar-benar membawa suasana yang baru hasil umroh dan hajinya. Demikian juga teman touring, teman goes, teman jogging. Kalau temannya Abu Lahab, minimalnya inti akan jadi Abu Nawas. Dan majelis ilmu agama adalah tempat yang paling bagus untuk dijadikan sebagai sebab istiqamah. Contohnya duduk seperti ini, nggak mudah jamaah. Nggak mudah. Sebagian kita di luar majelis ini dihormat, ya siap komandan. Di sini dia duduk dengan meletakkan sayapnya. Nggak mudah seperti ini. Duduk bersimpuh, nggak bisa ngerokok. Ya. Sebagian kajian sambil dengar kajian bisa ngebut. Syekhnya pun, kiainya pun sambil merokok. Ya, kajian sunnah nggak bisa. Muisab rokok nggak bisa. Duduk bersimpuh nunggu, isinya cuma ayat hadis, riwayat. Nggak ada lucu-lucunya, kurang kocak. Berat duduk seperti ini. Kalau bukan karena pertolongan dan anugerah dari Allah. Nah ini akan membiasakan kita menundukkan hawa nafsu. Majelis ilmu agama jamaah. Di akhir zaman ini adalah tempat yang paling menjaga kita di atas agama Allah. Dan yang terakhir karena waktunya sudah habis. Saya kira pertanyaan ini mencakup pertanyaan yang lain ya. Di sini Ustadz urutan kitab dalam mempelajari tauhid apa saja jazakallah khair. Pertanyaan cukup bagus. Al-usul thalatha atau thalathatul usul. Kemudian setelah itu lanjut ke al-qawaidul arba', 4 kaidah tentang tauhid dan syirik. Ya. Kemudian lanjut dengan matan kitab tauhid. Matan kitab tauhid. Kemudian lanjut dengan nawaqidul Islam dan kasyfus syubhat. Semuanya karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dengan menyelesaikan kitab-kitab ini tauhid insyaallah ya akan dipahami dengan benar. Nah, ini untuk tauhid al-uluhiyah. Ini urutan kitabnya. Dan alhamdulillah sekarang mudah jemaah. Di YouTube ya, di media sosial lainnya antum cari ustaz-ustaz yang punya kajian ini ya dengan detail ya atau tamat. Dan alhamdulillah di media Sunnah Aceh kitab-kitab tersebut ya insyaallah masih tersimpan di media Sunnah Aceh di YouTube antum bisa buka dan juga media-media ustaz-ustaz yang lainnya. Ambil rekamannya setiap hari dengar satu pertemuan sambil di kantor ya. Sebulan tak terasa udah tamat satu kitab. Bulan kedua kitab berikutnya lagi. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidaklah kita keluar dari rumah Allah yang mulia ini kecuali dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Jalla wa ala menjadikan kita dari orang-orang yang istiqamah di atas agamanya hingga ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Adapun yang keliru dalam pengajian ini maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Dan ana memohon maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan mohon diingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد جاء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Halukum jami'an ya thalabul ilm. Khair, masyaallah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari masjid kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa la tuhsu.
istiqomah lagi, kalian tidak bakalan mampu. Artinya Pak, kita berusaha istiqomah lurus, ada saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur, jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham khawarij.